Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikun wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahu adzim. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan itu adalah ucapan yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini mengandung pengertian kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita ulangi dalam 5 kali sehari semalam, 17 kali. Karena jumlah rakaat di dalam salat kita adalah 17 rakaat. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah hakikat salat sebagai tujuan hidup kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, sebelum kita diwajibkan salat, yang pertama diwajibkan sebelum diwajibkan kita salat adalah zikrullah. Apa perintah Allah? Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur adalah Iqra, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Perintah yang pertama diperintahkan adalah kita disuruh membaca. Apa yang harus kita baca? Bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Mana itu bismi Rabbika yang harus kita baca? Ada 99 asma Allah, itulah asmaul husna, itulah bismi Rabbika. Dan menjadi stempel di telapak tangan kanan kita dan kiri kita. Ada 18 huruf Arab dan 81. Jumlahnya 99. Dalam diri manusia ada 99 asma Allah,
Itulah yang harus kita ulangi sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari 99 asma Allah, ada yang diutamakan yang harus kita baca. Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diperintahkan salat 5 kali sehari semalam. Zikir yang mana yang pertama diperintahkan oleh Allah? Dan siapa yang pertama membaca zikir itu? Yang pertama diperintahkan sebelum kita diperintahkan kepada malaikat. Apa zikirnya para malaikat? Itulah subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Itulah zikirnya para malaikat. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak langsung diperintahkan salat, disuruh berzikir. Apa zikirnya Nabi Nuh? La ilaha illallah. Tetapi apakah yang beriman pada zaman Nabi Nuh? Tidak ada yang mau beriman pada zaman Nabi Nuh. Padahal belum diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji, hanya diperintahkan mengucapkan zikir la ilaha illallah. Inilah zikirnya lidah kita. Inilah zikirnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah itu diciptakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Ibrahim bukan menyembah kepada Allah, tetapi yang disembah adalah berhala. Berapa berhala yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? 360 berhala. Sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan yang dibesarkan bukan berhala, tapi Allah Akbar, Allah Maha Besar. Maka berentetan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Setelah sampai di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wa la quwata illa billah. Tanamilah surgamu dengan tanaman la haula wala quwata illa billah. Maka inilah yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan salat. 5 zikir ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang selalu membaca zikir ini, maka segala dosanya dihapus oleh Allah, dikabulkan permohonannya kepada Allah, dan dimasukkan ke dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah hakikat salat, zikrullah. Setelah itu, apalagi yang harus kita lakukan? Adalah pembersihan jasmani dan rohani kita. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Syarat untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 2. Senantiasa membasahi bibir kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itulah istighfarnya kita. Beda istighfarnya Nabi Adam, beda istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau kita istighfarnya diajarkan oleh Rasulullah astaghfirullahaladzim, mengakui kesalahan supaya kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak dihapus oleh Allah selama hamba itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka sebelum kita menghadap kepada Allah, kita adakan pembersihan diri kita dengan mengambil air wudu.
Setelah kita mengambil air wudu, maka berguguranglah dosanya tangan kita. Itulah sehingga kita basuh tangan kita. Kita basuh mulut kita, dosanya mulut kita dibersihkan oleh Allah. Basuh mata kita, telinga kita, kepala kita, kaki kita, itu dihapuskan semua dosa-dosa panca indera kita. Maka kita dalam posisi fitrah suci sebelum menghadap kepada yang suci. Itulah yang dibersihkan sehingga kita bertahara bersuci, sehingga dalam penghujung doa kita setelah mengambil air wudu selalu kita baca, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan, mensucikan diri. Jadi syarat untuk bisa dicintai oleh Allah, senantiasa bertaubat dan selalu membersihkan diri kita. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah mencintai kita, apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah cinta kepada hambanya yang senantiasa beristighfar dan yang selalu membersihkan dirinya. Maka sebelum kita memohon kepada Allah, kita harus beristighfar dan membersihkan diri kita baik dari najis dan hadas. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kita menghadap kepada Allah, mi'raj kepada Allah. Kita tembus dari langit pertama sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hadapkan? Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 5 kali sehari semalam. Apa yang kita hadapkan? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Itu yang kita laporkan 5 kali sehari semalam. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? Kita melapor kepada Allah siap hidup dan siap mati 5 kali sehari semalam. Itulah orang yang selalu siap menghadapi hidup dan kehidupannya di dunia ini. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apalagi kita hadapkan, kita laporkan. Gambaran ketika Rasulullah menghadap kepada Allah tidak dalam posisi berdiri, tidak dalam posisi ruku, tidak posisi dalam sujud, tidak juga posisi dalam duduk. Ada 4 gerakan di dalam salat sebagai tawadu seorang hamba kepada Allah dalam posisi menghadap kepada Allah dalam posisi bertahiyat. Itulah gambaran ketika Rasulullah menghadap menerima salat 50 kali sehari semalam, posisinya dalam posisi bertahiyat. Dan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri salam. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? At-tayyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Ini salam pengagungan dan penghormatan kepada Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah dirahmati dan diberkati. Tapi Rasulullah tidak gembira dengan penghormatan itu. Yang dia ingat kita. Sehingga Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kitalah ini yang ngikut dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh malaikat yang ada di aras yang menyaksikan dialog antara hamba dengan Allah, yang ada di aras mengucapkan, malaikat yang ada di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang harus kita jaga di dalam salat. Ada 3 takbiratul ihram, yang kedua surah al-fatihah kita, dan yang ketiga transaksi antara hamba dengan Allah ketika bertahiyat. Dan setelah itu kita beri salam ke kanan dan ke kiri. Itu menandakan bahwa semua yang melaksanakan ibadah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di kanan kita dan yang ada di kiri kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah hakikat salat, kembali fitrah, kembali suci untuk kembali kepada Allah
maka itulah yang dijamin selamat fid dunya wal akhirah, dan ditutup dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini hanya dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kebahagiaan kenikmatan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Apalagi yang kita minta, semua tercakup dalam doa sapu jagat. Maka itulah doa penutup yang diberikan khusus kepada Rasulullah, yang tidak diberikan oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan salat kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Dengan salat insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Dengan salat akan terpantau dari segala aktivitas keseharian kita. Dengan salat adalah zikrullah, dengan salat adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat adalah as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Kalau salat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah kita yang lain insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sentral kunci untuk bisa diterima semua amal ibadah kita adalah salat. Kalau salat kita sudah diterima, maka insyaallah semua amal-amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum fihi min ayatin sikilakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahliyah innaka syami'un karimun mujidud da'wat ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.